Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah manfa'na bih wa barik lana fi alhamdulillah rabbil alamin astaghfirullah al-hayyul qayyum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'alim wan nafa wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa mimma yalzamu mahabbatu wa karamatu wa hifdhu hurmati jami'a sahabatihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad athna Allah subhanahu fi kitabih wa sahhatil akhbarun nabawiyyah bithana'i alaihim wa takhsisihim wa dzikril manaqibi lahum umuman wa khususa li fadli suhbatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah para ahlul bait yang wajib, yang harus kita muliakan, kita hormati, kita cintai, sehingga disebutkan kemuliaan keistimewaan mereka yang dengannya kita wajib menghormati dan memuliakannya. Kali ini di antara yang harus kita cintai, kita muliakan, para sahabatnya Nabi, tanpa ada terkecuali. Semuanya, semua sahabat Nabi, tidak satu ia lainnya, tidak, semuanya, dari yang paling tersohor, yang paling sering terdengar, ataupun yang tidak pernah terdengar dan tidak dikenal. Semua kalau itu adalah sahabat, wajib kita cintai, wajib kita hormati dan kita muliakan. Allah memuji mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ketika disebutkan walladzina ma'ahu, itu sudah menunjukkan kemuliaan keistimewaannya mereka. Lah mereka dimuliakan karena mereka bersama orang yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Dengan logika aja, kalau ada seorang anak yang dicintai orang tuanya, seorang murid yang dicintai gurunya, lalu teman baiknya si anak itu atau teman baiknya si murid itu ketika membantu anaknya, membantu muridnya, belajar bersama anaknya, belajar sama murid yang dicintainya, sudah pasti orang tua atau guru mencintai temannya anaknya, mencintai teman muridnya. Kenapa? Membantunya, bersama-sama belajar dengannya, dan semisalnya. Beda kalau kurang ajar, beda kalau ngerusak. Orang tua pasti akan murka, akan marah. Seperti itulah orang-orang yang ada di zaman Nabi.
yang menentang Nabi, yang melawan Nabi, ya, yang menyakiti Nabi, Allah murka kepada mereka. Allah marah. Tapi yang bersama Nabi, yang mendukung Nabi, yang membantu Nabi, yang melayani Nabi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi, Allah tidak melupakan temannya. Seperti Sayyidina Abu Bakar. Allah mengatakan, "Id yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Diceritakan oleh Allah. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Apa yang diingatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Dan ini menunjukkan apa? Mereka dimuliakan oleh Allah, sehingga mereka pun dipuji oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Begitu juga Nabi SAW di dalam hadisnya. Sehingga Nabi mengatakan, ashabi kan nujum. Ashabi kan nujum. Para sahabatku itu seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kalian mengikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan arahan. Nabi tidak mengkhususkan satu, dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan, tidak. Secara umum, ashabi kan nujum. Para sahabatku seperti bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapapun kalian ngikuti mereka, meneladani mereka, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan arahan. Tentunya ada di antara mereka yang lebih khusus, seperti para khulafaur rasyidin. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa mereka apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Nabi mengatakan kalian harus terus dalam ajaranku, dalam petunjukku, dan juga apa? Ajaran petunjuknya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Bahkan Nabi menekankan addu 'alaiha bin nawajid. Addu, gigitlah. Ajaran itu, kesunahan itu bin nawajid, dengan gigi geraham. Dalam arti apa? Pegang erat-erat. Jangan megangnya dengan pelan atau biasa, yang kalian mudah lepas nanti. Pegang erat-erat. Artinya apa? Benar-benar pegang apapun yang dari mereka. Itu secara khusus. Tapi secara umum yang tadi. Wa dzikril manaqib lahum umuman wa khususah. Lah kenapa mereka mulia? Wajib kita cintai, wajib kita hormati. Li fadli suhbatihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan, kelebihan persahabatan mereka dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadi temannya Bapak Presiden, kemanapun dikawal kita. Lah kita dikawal karena apa? Karena kita? Bukan, karena anaknya Presiden. Sahabat dimuliakan kenapa? Karena persahabatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fafil hadis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencela, mencaci sahabatku. Nabi sudah menghimbau dan mewarning agar kita tidak
mencaci sahabatnya. Karena sahabat itu adalah manusia yang sudah pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dilarang kita mencaci, mencela mereka dengan kekurangan yang kita lihat. Yang kita lihat tetap jangan dicaci. Karena itu ada ulama yang salah, jangan dicaci. Walaupun mereka bukan sahabat, jangan dicaci. Karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Kita ini diajarkan oleh Rasulullah tidak mencela, mencaci seorang muslim pun walaupun ia dalam kesalahan. Yang diperintahkan oleh Rasulullah kita ini menasehati, mengingatkan. Bahkan menutupi kesalahan kalau memang tidak ada yang mengetahuinya. Bukan mencaci, kemudian menyebarkan kesalahannya dan lain sebagainya, bukan. Lebih-lebih kalau itu adalah seorang sahabat Nabi. Dilarang sama Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan dicela. Sehingga Nabi memberikan kelebihan yang dimiliki mereka. Perbandingan. Agar kita tetap tidak merasa lebih hebat dari mereka. Walaupun kasat mata seakan-akan mereka adalah salah. Kasat mata seakan-akan mereka salah. Tetap sehingga katanya Nabi, falau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha muddu ahadihim wala nasifah. Jika ada daripada kalian, yaitu yang bukan sahabat, berinfak seperti gunung Uhud emas, infaknya seperti gunung Uhud emas, bukan 50.000, 100.000, bukan 500.000, bukan 1 juta, 100 juta. Infaknya gunung Uhud, miliknya terbuat dari emas, kemudian diinfakkan semuanya. Katanya Rasulullah apa? Ma balagha muddu ahadin wala nasifah. Itu tidak setara, tidak sebanding dengan 1 mud atau setengah mudnya mereka ketika berinfak. Jadi sahabat cuma berinfak 1 mud atau setengah mud. Tidak setara. Gunung Uhud emas itu tidak setara masih. Mana yang berharga? 1 mud atau setengah mudnya sahabat lebih istimewa dari sedekah kita walaupun sebesar gunung Uhud emas. Jadi terpaut jauh perbedaannya ini. Karena itu Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, sudah percuma. Sedikitnya mereka itu lebih berharga daripada banyaknya kita. Kecilnya dari mereka itu lebih berharga daripada besarnya, gedenya dari kita. Nggak usah dibandingkan sudah. Nggak usah dibandingkan. Karena itu katanya Nabi, la tasubbu ashabi. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Siapa yang mencaci sahabatku, maka ia mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya malaikat dan manusia secara keseluruhan. Gak usah dilaknat malaikat atau manusia. Nah, dilaknat Allah aja sudah buyar kita nih. Karena kita tahu laknat itu membuat kita jauh daripada rahmat. Karena laknat itu bu'ud an rahmatillah. Laknat itu adalah jauh dari rahmatnya Allah. Nah, ketika dilaknat berarti apa? Dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau dijauhkan dari rahmatnya Allah, yang menjauhkan adalah Allah,
Nah, insya Allah mimpi surga enggak? Ya, mimpi tidak, apalagi melihat atau masuk. Nah, kita tahu beberapa hadis itu tentang apa? Allah mengharamkan aroma surga tercium dari beberapa sifat manusia. Ya, ketika orang memiliki sifat itu, ya, tidak dapat mencium aroma surga. Baunya nggak bisa dia cium. Padahal aroma surga itu harum, sudah bisa tercium dari jarak 500 tahun. Jarak antara kita dengan surga bukan kilo sudah, bukan kilo atau ratusan meter, ratusan kilometer bukan, tapi perjalanan 500 tahun. Itu sudah bisa tercium harumnya. Tapi beberapa sifat, lah ini kalau dijauhkan seperti itu sudah. Dijauhkan dari rahmatnya Allah, jangankan nyium, ngelihat surga enggak. Masuk surga tidak bakal, naudzubillah min. Nah, karena itu ditekankan, fahfad ya akhi hurmatal jami' wa mahabbatahum kullahum. Maka jagalah penghormatan kepada mereka, jagalah kecintaan kalian kepada mereka secara keseluruhan, yaitu para sahabat. Fas-sahaba adz-dzakar minhum wal untha afdhalun nas ba'da nabiyyin. Kama sahat bil akhbaru as-sarihah. Fala ta'dil bimawrum bi kulli hal. Sahabat lakinya ataupun perempuannya itu paling afdhalnya manusia setelah para nabi. Ya. Setelah para nabi, para rasul, paling afdolnya manusia adalah para sahabat Nabi. Nah, umatnya Nabi itu kan paling afdolnya umat. Umatnya Nabi paling afdolnya umat. Lah paling afdolnya dari umatnya Nabi dan seluruh umat selain para Nabi, para Rasul, sahabatnya Nabi. Sahabatnya Nabi. Jadi nggak bisa digantikan atau tidak bisa disalib bagaimanapun selain mereka. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Ya. Di antaranya la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa takun itrati ahab ilaihi min itratihi wa yakun ahli ahab ilai min ahli wa takun dzati ahab ilai min dzatih. Dikatakan oleh Rasulullah, tidak sempurna iman seorang hamba sehingga aku lebih ia cintai dari dirinya sendiri. Ya. Keturunanku lebih ia cintai daripada keturunannya. Keluargaku lebih ia cintai daripada keluarganya. Dan dzati ahab ilai min dzatih. Nah, di situ ada disebutkan dua kemungkinan, yaitu para sahabat, ahl dan zat. Ya, jadi lebih, jadi para sahabatnya, sahabat Nabi lebih ia cintai daripada kerabatnya, daripada teman-temannya dan yang lain sebagainya. Sehingga diceritakan pernah seseorang berkata kepada Mu'afab bin Imran, ya Sayyidi, aina rutbatu Umar bin Abdul Aziz min rutbati Muawiyah as-sahabi. Ada seseorang datang kepada Mu'afab bin Imran membandingkan antara Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah. Muawiyah ini kan yang berperang dengan Sayyidina Ali. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih unggul? Faghadiba alaihi jiddan, sangat marah. Dengan pertanyaan itu sangat marah. Dan beliau mengatakan apa? La yugasu bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun. Tidak bisa dibandingkan seseorang pun dengan sahabat Nabi.
tidak ada seseorang pun yang dibandingkan dengan sahabat Nabi, nggak bisa. Muawiyah sahibuhu, Muawiyah itu adalah sahabatnya Nabi. Wasihru, ipar. Wa katibu, sekretaris. Wa aminu, bendaharanya, atau yang memegang amanatnya Nabi ala wahyillahi ta'ala, atas wahyunya Allah. Artinya apa? Muawiyah juga punya andil dari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya. Tidak menyalahgunakan, tidak yang lain sebagainya. Marah, bandingkan dengan Muawiyah, marah. Jadi jangan mau ini Muawiyah ini politik, ini itu dan sebagainya. Itu bukan urusan kita. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti, hanya cerita. Tetap mereka adalah sahabat yang harus kita muliakan. Nah, karena itu kita ini harus tahu apa ya, posisi sikon. Yang ribut siapa? Oh, yang ribut itu sesama orang pinter. Kita jangan sok menjadi wasit. Karena kamu nggak tahu benar salahnya di mana, kamu nggak tahu. Kenapa? Mungkin kamu nggak ngerti kok. Yang ribut itu adalah orang yang ngerti, sesama orang yang ngerti. Jangan kemudian kita menjadi wasit. Wah, ini tidak tepat. Ini ucapannya gini dulu. Ini yang tepat, ini yang benar gini dulu. Pertanyaannya itu kamu ngerti apa tidak? Kalau main logika, ya, nggak bisa, karena yang dibahas bukan hal yang umum. Ini yang dibahas adalah sesuatu dalam agama. Dan kita nggak mengerti apapun yang di dalam agama seperti pengetahuannya mereka. Karena itu sering kita sampaikan, kalau sudah yang ribut itu antar ulama, kita yang di bawah ini jangan ikut-ikut. Yang mengatakan ini yang benar, ini yang salah, ini yang salah, ini yang benar, jangan sudah. Ya. Ini mencaci ini. Itu urusannya dia, bukan urusan kita. Ya. Bukan urusan kita. Ya. Nah, karena itu ketika ditanya tentang itu langsung marah dan menyatakan tidak bisa dibandingkan antara Muawiyah dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kita kenal, ya, pemimpin yang adil, yang wara, yang zuhud dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, wallahu alam, semoga kita bisa mencintai para sahabat. Nah, sebagaimana Rasulullah mencintai mereka, dan semoga kita bisa dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.